Oke, sebelum kakak mulai, kakak mau tanya dulu. Minggu lalu yang belum. Minggu lalu siapa yang bawa firman Tuhan? Bu, Tante dia. kok kakak? Ayo, siapa yang bawa firman Tuhan? Tante Diana. Tante Diana. Ceritanya tentang apa temanya? Oh, satu-satu ya, satu-satu kakak tanya ya. Frans, temanya tentang apa? Anaknya siapa? Anaknya Frans? Bukan. Anak siapa? Anak siapa? Absalom, anaknya siapa? Wah, ya betul. Absalom anaknya siapa? Daud. Oke. Mas Yeski, temanya apa minggu lalu? Absalom yang ingin menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Ya, tepuk tangan. Mas Rido, Bang Rido, Mas Rido. Temanya apa minggu lalu? Ya, tepuk tangan. Mbak Nana, Kak Nana. Absalom yang mau menggantikan bapaknya jadi raja, jadi dia membunuh bapaknya tapi dia malah mati sendiri. Dan tepuk tangan. Oke, selanjutnya Apel. Absalom yang mau menyingkirkan bapaknya. Iya, tepuk tangan. Mbak Ola. Absalom yang mau merebut tahta bapaknya juga. Mbak Roni. Absalom yang membunuh ayahnya, terus Tuhan tidak berkehendak dengan kehendaknya. Ya, semuanya benar, semuanya sama, nggak ada bedanya. Oke, lebih tepatnya Absalom melakukan segala cara untuk mendapatkan tahta bapaknya. Itu termasuk perbuatan baik atau perbuatan jahat? Jahat atau baik? Jahat. Dia suka apa? Memberontak sama bapaknya. Dia suka melawan sama bapaknya. Bahkan dia gila jabatan. Sampai-sampai dia mau membunuh bapaknya. Oke, ada hafalan kan minggu lalu? Dari mana yo? Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menetapkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Tibaku besar semua suaranya. Bagus. Oke, hari ini kakak mau. Oke, kita pemanasan dulu deh. Supaya fokus, supaya konsentrasi, semuanya berdiri dulu. Bangkit berdiri. Kalau kakak bilang gajah, kecil. ya kecil. Kecil. Kalau semut besar. Cacing pendek. Ular ular pendek, cacing panjang. Sambil ngomong ya. Sambil ngomong. Oke, yang kalah duduk, langsung duduk. Yang menang boleh pulang. Sengaja kalah nih. Oke? Ya. Cacing. Cacing pendek. Cacing pendek tapi ngomongnya pendek tapi yang diperagakan panjang. Paham? Paham? Susah ya, susah. Oke. Semut. Kecil. Oke. Ulang. Panjang. Panjang. Cepat ya. Ular panjang, cacing pendek, semut kecil. Oke, sekali lagi. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Cacing. Pendek. Ular. Panjang. Ayo. Semut. Kecil.
membangun bait Allah. Pada zaman itu gereja rumah Tuhan dikatakan bait Allah. Oke, kita buka Alkitab kita dalam bawa Alkitab nggak nih? Pas nggak ada ini. Kamu bawa? Rizky. Mas Rizky bawa. Ambil. Kita buka 1 Raja-Raja 5. 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Ayat 1. Kira ayat 1 Raja-Raja ayat 1. 1 Raja-Raja 5 ayat 1. Hiram Raja Tirus. Hiram. sudah dapat? Sudah. Yang sudah dapat katakan sekali lagi. Ya, kita baca satu ada 6 ayat ya. 1 2 3 ada 7 orang. Tambahin 1. Mbak Lois ngalah ya. Kita baca satu-satu ayat dimulai dari Frans. Ikdor dan Nah, 1 Raja-Raja. Ini ceritanya Pak. Ada 2. Nah, ayat 1 sayang. Hiram Raja Tirus mengutus pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lanjut. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan. Engkau tahu bahwa Daud ayahku dapat mendirikan sebuah rumah lagi. Nama Tuhan Allah Maha Datang sungguhnya memerangi dia dari segala jurusnya. Sampai ke Enggak apa-apa, enggak apa-apa. telapak kakinya. Amin. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah aku berpikir dan mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian anakku yang sudah berkumpulkan nanti di atas takhtamu menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan dibayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan katakan Oke. Jadi pada saat itu siapa ayahnya Salomo? Siapa ayahnya Salomo? Mas Yeski, siapa ayahnya Salomo? Daud. Iya, pada saat itu, pada zaman itu, Daud sudah menjadi tua. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk memerintah bangsa Israel. Dia sudah tidak sanggup untuk memimpin bangsa Israel, untuk menjadi seorang raja. Jadi dia memilih anaknya siapa? Salomo. Ayo fokus. Siapa? Salomo untuk menggantikan Daud menjadi raja. Nah, pada saat itu Daud punya keinginan untuk membangun apa tadi? Bait Allah atau rumah Tuhan atau gereja. Kalau saat ini dibilang gereja, rumah Tuhan, bait Allah. Nah, Daud pengen punya cita-cita, aku pengen membangun bait suci yang besar, yang megah, supaya orang-orang bisa berkumpul memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan, satu dengan yang lainnya bertemu, kita bersama-sama bersukacita di rumah Tuhan, di bait Allah. Tapi Tuhan berfirman, bukan
membangun bait Allah. Tapi siapa? Salomo anaknya. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan atau tidak mengiyakan bahwa Daud yang akan membangun bait Allah? Ayo, ada yang tahu? Itu karena dalam itu di masa mudanya dia membunuh orang. Iya, tangan kembali. Iya, karena tangannya sudah penuh dengan nyawa orang. Dia sudah membunuh banyak orang, sudah berperang melawan orang-orang jahat, melawan orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Nggak ada ya zaman itu ya. Orang Filistin, orang ini, A, B, C, D sampai Z, udah banyak. Jadi Tuhan tidak mengizinkan, tapi melainkan anaknya Salomo. Tapi anaknya Daud si Salomo. Oke, tapi meskipun Tuhan tidak mengindahkan, tidak mengiyakan Daud untuk membangun bait suci, Daud tetap meninggalkan hal-hal yang baik. Apa tadi dikatakan di situ? Daud mempersiapkan segala bahan-bahannya, ya kan? Semen, pasir, kayu, apalagi untuk bahan-bahan bangunan. Iya, apalagi paku. Mas Yeski, apa untuk bangun rumah? Terpal, ya, terpal. Mas Rido, seng, ya anak. Nah, bantu orang, ayo. Lantai, Ya. Kami, lantai. Aber, cek, Mbak Ola, kerikil, tanah, ya. Semuanya sudah dipersiapkan oleh Daud. Jadi Salomo tinggal membangun bait suci Allah. Tapi ketika Salomo ingin membangun bait suci Allah, bahan-bahan yang disiapkan oleh Daud itu tidak cukup. Jadi dia datang kepada raja siapa tadi di situ? Raja Hiram di Tirus. Betul nggak? Salah nggak kakak? Betul nggak Frans? Coba baca ulang, betul nggak? Oh iya betul. Ya Raja Hiram. Dia meminta pertolongan karena Raja Hiram itu sahabat baiknya siapa? Ayo. Iya, sahabat baiknya Daud. Diingat ya, nanti di akhir cerita kakak tanya. Ya, si Raja Hiram itu sahabat baiknya si Daud. Jadi dia mau membantu membantu si Salomo untuk membangun bait suci. Jadi dia kerahkan semua prajurit. Tahu prajurit? Tahu. Apa? Kayak gitu lah bawahan. Ya anggotanya kayak gitulah ya. Kayak gitulah prajurit itu ya. Ya, anak-anak buahnya dia kerahkan, tebanglah pohon apa yang ada? Ini suruh tebang. Ya, pohon jati, ya terus pohon karet, pohon pinus, pohon pisang, ya terus. Pohon apa di situ? Yang bilang pohon pepaya, ya tunggu pada saat itu. Pohon aras dan pohon sanobar. Pohon aras dan pohon sanobar. Nah, semua anak buahnya raja siapa? Raja Hiram. Semua anak-anak buah Raja Hiram dikerahkannya, tebang pohon yang ada di sana, tebang pohon aras, tebang pohon sanobar untuk membantu membangun bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tahu nggak sih adik-adik, bait suci atau gereja yang dibangun oleh Salomo itu sangat besar. Saking besarnya butuh waktu 7 tahun untuk membangun gereja itu. 7 tahun, bayangin, kita bangun rumah 1 tahun aja besarnya kayak apa? Ya kan? Apalagi 7 tahun. 7 tahun setiap hari dikerjakan. Wah, langkah besar sekali bait suci yang dibangun oleh Salomo. Nah, pada zaman itu gereja Tuhan bukan kayak gereja kita yang sekarang. Bebas naik turun altar, bebas mau lompat-lompat, mau guling-guling di altar. Gak apa-apa, it's okay, ya kan? Gak apa-apa lompat-lompat, mau tidur-tidur, mau duduk-duduk. Tapi pada zaman itu
Bait Allah dibagi menjadi 2 ruangan. Yang pertama tempat Maha Kudus, yang kedua tempat kudus. Ada 2 ruangan apa saja? Maha Kudus dan Kudus. Iya. Ada yang ingat waktu firman Tuhan tentang tabut Allah? Ingat. Nah, tempat Maha Kudus itulah tempat diletakkannya tabut Allah. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke situ. Kalau ini kan bisa kan, Yeski bisa masuk kan? Bisa, nggak dilarang. Terbakar nggak kakinya naik? Enggak. Nah pada saat itu nggak bisa sembarangan orang naik masuk ke Maha Kudus, ke ruang Maha Kudus. Mati ya? Di mana dapatnya nak? Di mana? Tertulis di mana? Oke, nggak sembarang orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Disitulah letaknya tabut Allah. Apa itu tabut Allah? Lambang kehadiran Tuhan. Nah, pada zaman itu mereka sangat menghormati bait Allah. Kira-kira bagaimana sih caranya kita menghormati rumah Tuhan, gereja Tuhan? Kita menghormati, kita menjaga, kita merawat, menghargai rumah Tuhan. Bagaimana caranya? Sikap sopan, nyapu, terus ngepel, ini dibersihkan. Oh, Mbak Lois semua yang jawab. Oke, satu-satu. Mas Rido, dibersihkan. Mas Yeski, dibersihkan. Mbak Lois, dibersihkan. Dibersihkan. Apa? Dibersihkan. Nana, dijaga, dirawat. Kalau buang sampah sembarangan itu termasuk menjaga menghormati enggak? Terus kalau kita lihat tisu berserak kita bodo amat aja, biarin aja. Itu menghormati atau enggak? Kalau kita lihat sapu tidak pada tempatnya itu menghormati enggak? Jadi mau kayak gitu? Mau kerja buat Tuhan? Mau menghargai rumah Tuhan? Bagaimana caranya? Iya, dibersihkan sampai selesai dibersihkan. Oke. Jadi itu dia. Itulah cara kita menghargai rumah Tuhan. Kalau zaman dulu tidak sembarang orang bisa masuk ruang Maha Kudus, ruang kudus tidak sembarangan orang. Tapi kalau untuk saat ini pada zaman sekarang cara kita menghormati, menghargai rumah Tuhan adalah dengan cara kita merawat, kita membersihkan, menyapu, mengambil sampah. Terus apa lagi? Mengepel, buang sampah. Mas Yeski, sampah. Itu merupakan kita, iya, matiin lampu, nyalain lampu. Terus matiin AC. Iya, ganti atap. Tolong. Ya itu cara kita menghargai rumah Tuhan. Berapa tahun tadi membangun bait suci? 7 tahun. Oh, udah gak tahan lagi, mau pulang ya? Frans. Siapa tadi anaknya Daud yang menggantikan Daud? Salomo. Temanya apa? Temanya? Salomo yang ingin membangun bait Allah. Ya. Terdapat dalam kitab Mazmur. Kemana? Raja-raja ayat 1 sampai 6. Siapa raja yang membantu? Dari Temannya yang Mbak Ola ini memang membuat kita untuk kehilangan arah dan tujuan. Iya. Pada zaman dulu rumah Tuhan juga ada loh yang berbentuk tenda. Kemah suci, dia berbentuk tenda. Kira-kira kalau zaman sekarang seperti itu nyaman gak sih? Nyaman. yang penting ada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau untuk zaman sekarang kayaknya kurang nyaman deh ya kan. Apalagi nanti kalau hujan, terus panas, terus angin. Lagi
memuji Tuhan, hujan deras, nampung air. Ya, haleluya, haleluya, nampung air. Kan gak lucu ya kan ya? Gak lucu kan, lagi fokus menyembah Tuhan, sibuk-sibuk ini nampung air, sibuk kebanjiran, ya kan, sibuk cari tempat teduh. Gak nyaman ya kan kalau zaman sekarang. Jadi kita bersyukur kita punya gereja yang udah bagus, ada AC-nya, terus ada apa lagi? Ada lampunya, ada LCD-nya, musiknya, atapnya, kursinya, laptop, ada TV, ada iya itu apa lagi? Kipas, apa lagi? Ada Rido, ada Rizky, ada Frans, ada Mbak Ola ya kan? Senang kan bertemu satu dengan yang lain? Senang. Kalau itu cara kita menghormati rumah Tuhan, terus kalau kita menghormati Tuhan bagaimana caranya? Iya, berdoa. Terus apa lagi? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, ya. Pak Lois. Menaati perintahnya. Baca Alkitab. Nyanyi lagu rohani, Nanat. memuji, baca kitab, Iya, diborong semua. apa ya, menaati perintah-perintahnya. Iya, begitu. Kalau cubit teman sebelah kiri kanan, Tidak. menghormati nggak? Tidak. Temannya lagi, Tuhan Yesus, lagi berdoa fokus kan? Itu menghormati nggak? Tidak. Enggak. Jadi hargailah teman kita yang sedang fokus kepada Tuhan. Kalau kita menghormati rumah Tuhan, kita juga menghormati Tuhan. Kita dukung mereka kalau mereka berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan malah berisik kali, kayak gitu, bukan diejek-ejek ya kan? Betul nggak Frans? Suka nggak ngejek-ngejek orang yang beribadah, yang berdoa? Enggak. Doi. Mas Yeski suka nggak ngejek-ngejek teman? Mas Rido? Enggak, puji Tuhan. Memang anak, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan harus dituntut untuk menghargai rumah Tuhan, menghargai Tuhan, supaya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Ayat hafalan untuk minggu depan. 1 Raja-Raja 8 ayat 11. 1 Raja-Raja 8 Ayat 11 sehingga iman Sudah dapat? tidak tahan sehingga iman tidak tahan berdiri untuk mengatakan sebab kemuliaan Tuhan menerima 1 Raja-Raja 8 ayat 11. Apa bunyinya? sehingga iman tidak tahan berdiri untuk mengatakan oleh karena awan berdiri untuk menyelenggarakan kebaikan oleh karena awan itu sebab Kita punya. Ya, lanjut. kebaikan oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Amin. Mampu kan? Apa itu ayatnya? Tidak. Bisa? Bisa, pasti bisa. Pasti bisa. Oke. Ayat hafalannya untuk minggu depan dihafal dari hari ini, pulang dari sekolah minggu mulai menghafal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru ditunjukkan di sini. Oke. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Kak Tegi.